Sebuah negara bernama Blue Moon didirikan untuk melindungi manusia dari bahaya alam. Raja negara itu memerintah dengan adil dan lembut sehingga hari-hari warganya berjalan damai. Namun pemberontakan muncul dari dalam dan sang raja tersingkir. Perang menyebar ke seluruh negeri, mengubah segalanya menjadi neraka dan abu. Banyak orang tewas oleh pedang dan mereka yang memegang senjata menyingkirkan keadilan. Karena itu, seorang pria bertopeng merah menewaskan pemimpin pasukan pemberontak dan mengakhiri perang. Warga menamai sang pahlawan sebagai Red Man. Kepala sekolah yang membacakan kisah ini menekankan bahwa peristiwa itu terjadi 100 tahun yang lalu. Seorang siswi bersemangat mempertanyakan mengapa mereka tidak tinggal di Blue Moon melainkan di permukiman kumuh, slums, karena perang sudah usai. Seorang bocah di sebelahnya menjelaskan bahwa mereka adalah pihak yang dicap penjahat dalam kisah itu, dan penjelasan itu membuat si gadis terkejut. Pada akhirnya, kepala sekolah dengan berat hati menerangkan bahwa seluruh anak di kelas adalah keturunan pasukan pemberontak. Ia menasihati agar kabar itu tidak dijadikan alasan menyalahkan diri sendiri, karena kesalahan bukan berada pada mereka. Setelah kelas usai, beberapa siswa memutuskan membantu Mr. Kim saat jam makan siang. Di hutan dekat sekolah, Mr. Kim mengumpulkan buah, lalu para murid dan kepala sekolah mendatanginya dengan antusias. Gadis yang tadi berbicara menyampaikan tujuan mereka untuk membantu. Mr. Kim turut gembira lalu mempersilakan mereka mendekat. Kemudian mereka makan siang bersama dan seorang bocah mengeluh karena menu mereka kembali berupa kacang. Gadis di sampingnya melahap bagiannya sendiri dan menyuruhnya makan saja. Tetapi bocah itu menolak dan melemparkan makanannya. Saat itu gadis di depannya menyebut namanya sebagai Hajin dan menegaskan bahwa ia tidak bisa sesuka hati memilih makanan. Suaranya yang keras membuat Hajin terkejut sehingga ia meminta agar suara diturunkan supaya orang lain tidak mendengar. Tak lama kemudian Mr. Kim menegaskan agar Hajin tetap memakan kacang dan bertanya apakah ia tahu alasannya. Seorang bocah lain langsung menjawab bahwa warga permukiman kumuh sangat miskin hingga banyak yang kelaparan setiap hari sehingga mereka patut bersyukur karena masih mendapat makanan dari sekolah. Jawaban itu membuat Mr. Kim tidak nyaman karena gambaran yang terlalu suram, lalu ia menambahkan penekanan bahwa mereka perlu menghabiskan makanan agar tumbuh sehat. Tiba-tiba Mr. Kim memanggil seorang bocah bernama Hayok Baksian dan memperingatkan agar berhenti memungut makanan yang baru saja dibuang Hajin ke lantai. Ia mengingatkan bahwa makanan kotor bisa membuat sakit dan meminta Baksian memuntahkannya, tetapi Baksian tetap bergeming. Saat perdebatan berlangsung, kepala sekolah tertawa lepas. Mr. Kim mengingatkan kembali perannya sebagai guru sekolah dasar dengan nama yang terbilang unik. Nyatanya, ini adalah satu-satunya sekolah di permukiman kumuh dan lebih tepat disebut panti asuhan. Orang-orang di tempat itu hanya Mr. Kim, kepala sekolah, dan 9 anak. Mr. Kim menyayangi mereka lebih dari nyawanya sendiri. Sebagian besar waktunya ia habiskan untuk merawat anak-anak dan memperbaiki hal-hal kecil agar mereka bisa hidup layak. Beberapa saat kemudian ia memeriksa anak-anak dan menemukan salah satu dari mereka mengenakan topeng, berlagak sebagai Redman, sang pahlawan keadilan. Di dekatnya, seorang gadis menilai perilaku itu kecil hati karena bocah itu selalu menjadi Redman dan tidak pernah memberi giliran kepadanya. Si bocah bersikeras melakukannya karena merasa paling cepat berlari. Mr. Kim lalu mengambil topeng itu. Ia menekankan perlunya saling mengalah, kemudian melepas topeng dan mendapati bahwa bocah itu adalah Tyson. Tyson memohon agar topeng dikembalikan karena mereka sedang bermain game pahlawan. Mr. Kim mengingatkan aturan bahwa mereka tidak boleh sembarangan memakai barang milik orang lain. Setelah itu, ia meminta bocah yang lebih tua bernama Maru untuk membawa anak-anak bermain sepak bola di lapangan. Maru sempat memprotes karena tidak ingin, tetapi Mr. Kim mengingatkan posisinya sebagai yang tertua, sehingga ia harus bersedia. Mendengar akan bermain sepak bola, anak-anak langsung bersemangat dan berlari keluar sambil membawa bola. Tak lama, Tyson memanggil Yong dan Nuna agar ikut bermain. Setelah anak-anak keluar, Mr. Kim bermaksud mengembalikan topeng kepada pemiliknya, tetapi ia memandangi topeng itu cukup lama. Pemandangan topeng membuatnya tidak nyaman dan tubuhnya terpaku. Tiba-tiba kepala sekolah mengejutkannya dari belakang dengan menyebut bahwa ia sedang mencari topeng itu. Kepala sekolah menanyakan apakah kali ini Tyson yang mengambilnya dan Mr. Kim membenarkan. Pada akhirnya, Mr. Kim mengakui kebingungannya terhadap ketertarikan Tyson pada topeng yang terasa suram. Kepala sekolah heran dengan penilaian itu karena menganggap topeng tersebut biasa saja.
Khawatir menyinggung, Mr. Kim menegaskan bahwa ia tidak bermaksud menghina, sebab ia tahu kepala sekolah sangat menyayangi topeng itu. Kepala sekolah mempersilakan, lalu menanyakan alasan perasaan ganjil tersebut. Mr. Kim mengaku tidak yakin, tetapi menyampaikan bahwa saat menyentuh topeng, jantungnya berdegup lebih cepat dan tubuhnya menghangat seolah ada kemarahan yang muncul. Kepala sekolah menanggapinya sebagai hal lucu karena Mr. Kim hampir tak pernah terusik sampai tampak marah. Mr. Kim turut menilai hal itu aneh, lalu segera bergegas menurunkan jemuran karena langit tampak akan hujan. Ketika mereka menurunkan pakaian, Mr. Kim mencatat bahwa cuaca telah menggelap, padahal pagi tadi jauh lebih cerah. Tiba-tiba kepala sekolah menyebut kabar aneh yang beredar belakangan ini. Saat Mr. Kim menanyakan kabar itu, kepala sekolah menjelaskan desas-desus tentang orang-orang bersetelan rapi yang menculik anak-anak di lingkungan sekitar, meski rasanya tidak masuk akal jika ada yang datang ke daerah terpencil seperti ini. Ia meminta Mr. Kim menyimpannya dalam ingatan, mengingat perannya sebagai wali anak-anak. Sementara itu, di lapangan, Hajin menendang bola dan lintasannya melewati jaring tempat Maru menjaga gawang. Gadis di samping Hajin menilai kemampuannya masih buruk dan tidak berkembang. Hajin merespons dengan ketus agar komentar itu dihentikan. Di dekat gerbang, Tyson bergegas mengambil bola, tetapi ia mendapati sebuah truk besar terparkir di luar gerbang. Di dalam bangunan, Mr. Kim berterima kasih kepada seorang gadis bernama Soyeon karena membantunya membereskan pakaian sebelum hujan turun. Ia menambahkan bahwa ia selalu berterima kasih dan Soyeon menanggapinya agar hal itu tidak perlu dibesar-besarkan. Tiba-tiba Tyson berlari masuk dengan terengah-engah dan tubuh penuh memar. Mr. Kim terkejut melihat keadaannya lalu menanyakan apa yang terjadi dan apakah ia terjatuh saat bermain. Tyson menyampaikan bahwa sekelompok pria berperilaku menyeramkan telah membawa semua anak. Ia menambahkan bahwa Hyung, Nuna, dan yang lain ikut dibawa. Mr. Kim memastikan apakah yang ia maksud adalah penculikan, tetapi seorang pria masuk dan menimpali dengan nada bergurau bahwa itu bukan penculikan. Mr. Kim segera menuntut identitasnya, sedangkan pria itu menyapa dengan santai. Penampilannya menyerupai kerangka dan ia memperkenalkan diri sebagai ilmuwan yang dikirim oleh kota Blue Moon. Ia menyebut namanya Nogel dan menjelaskan bahwa mereka datang mencari bakat-bakat muda yang unggul untuk membantu kota. Ia menambahkan bahwa mereka beruntung menemukan 9 anak di tempat sederhana ini. Ia menyatakan ingin tersenyum, tetapi tidak bisa karena tidak memiliki kelopak mata maupun bibir. Kim menuntut penjelasan dan menanyakan apakah pria itu pelaku penculikan yang ramai dibicarakan. Nogel merasa aneh karena kembali disebut penculik dan hendak meluruskan, tetapi seorang pemimpin regu lain malah mengakui bahwa mereka adalah pelaku perdagangan manusia. Ia menyatakan niat untuk menyingkirkan para saksi dan membawa anak-anak. Lelaki itu mengingatkan Dr. Nogel agar tidak membuka identitas, sementara Nogel merespons dengan nada main-main bahwa kata-kata itu terlepas tanpa sadar. Pemimpin regu menambahkan bahwa mereka tidak menyangka akan menemukan begitu banyak anak di tempat ini, lalu menyebut bahwa mereka perlu membawa Tyson. 2 orang langsung melangkah maju untuk menarik bocah itu. Kepala sekolah mendorong Kim dan 2 anak menjauh sambil menyuruh mereka kabur sekarang juga. Sementara ia menahan laju para penyerang. Kepala sekolah menghadang 2 orang yang maju, tetapi pemimpin regu menembakkan peluru ke dadanya seketika. Kepala sekolah menatap lubang di dadanya dengan kaget, sedangkan pemimpin regu mencemooh keberanian kosong yang mengira bisa melawan. Ia menyatakan muak menghadapi orang-orang yang berpura-pura jadi pahlawan, lalu memerintahkan anak buahnya memenuhi tubuh lawan dengan peluru agar urusan cepat selesai. Setelah kepala sekolah dan Kim tersungkur, ia menyuruh semua anak diangkut agar mereka bisa pergi sebelum matahari terbit dan para wali terbangun. Ketika anak-anak diangkat, mereka meronta dan memohon untuk dilepaskan, tetapi tak seorang pun menghiraukan. Truk-truk melaju pergi. Kim terbaring dalam genangan darah, terpaku oleh kejadian yang berlangsung. Ia sulit menerima bahwa kabar angin yang mereka dengar ternyata menyeret mereka ke dalam bencana. Ia mengira hal itu urusan orang lain, apalagi tidak ada siapapun yang mendatangi sekolah selain mereka. Tempat ini adalah rumah seperti mimpi baginya dan anak-anak, pelarian setelah perang menghancurkan permukiman kumuh, dan ia sempat percaya kebahagiaan akan bertahan selamanya. Keyakinan itu runtuh, semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Kepala sekolah bangkit dengan susah payah dan menegaskan kenyataan di depan mata. Ia menyebut bahwa banyak orang tewas setiap hari di permukiman kumuh dan satu-satunya keinginannya adalah melindungi anak-anak dengan mendirikan sekolah di pegunungan. Ia menilai dirinya menyedihkan karena belum sempat mewujudkannya. Ia lalu meminta Kim menjaga masa depan anak-anak, meraih topeng merah dan menutupkan topeng itu ke wajah Kim.
Setelah topeng terpasang, kepala sekolah ambruk sementara mata Kim terbuka lebar. Wajahnya berubah menjadi sosok berkepala merah, amarah menggelegak mendorongnya bangkit. Sementara itu, di truk lain, dua orang berbincang tentang alasan memisahkan kendaraan sebagai langkah antisipasi jika ada yang membuntuti. Keduanya tetap kesal karena selalu ditinggal bersama para anak. Anak-anak dimasukkan ke bak belakang. Sopir memanggil rekannya untuk segera naik, tetapi rekannya yang kesal meminta waktu sebentar untuk sebatang rokok terakhir. Sopir mendengus kesal, bergumam sendiri, dan tidak menyadari ekspresi rekannya mengeras. Sopir bertanya dengan tidak sabar, lalu menoleh dan mendapati sosok lain dengan telapak tangan berlumur darah. Sosok itu adalah Kim, tubuhnya membesar dengan kepala merah menyerupai Redman. Rekan yang barusan merokok sudah rubuh dengan kepala ringsek oleh satu pukulan telak. Kim menghardik larangan merokok seolah wilayah itu bebas asap. Sopir menuntut identitasnya sambil menginjak gas, tetapi Kim mencengkeram bagian belakang kendaraan dan mengangkatnya dengan satu tangan. Ia menantang keberanian orang yang berani menculik anak-anaknya, kemudian membanting kendaraan ke tanah hingga lawan terhempas dan tak berdaya. Tak lama, Soyeon keluar dari dalam dengan kepala pening akibat benturan dan melihat pemandangan yang tidak biasa. Di sisi luar, sopir mencoba menembak Kim, tetapi tidak mampu karena tubuhnya tergantung, tercekik oleh satu tangan. Kim memastikan bahwa perlawanan lawannya sudah habis. Lelaki itu menyebutnya monster sambil tercekut, masih menuntut tahu siapa dia. Soyeon tercekat oleh rasa takjub dan takut mengenali sosok Kim sebagai Redman. Kim menegaskan identitasnya sebagai guru sekolah dasar, lalu melayangkan pukulan yang membuat lawannya tersungkur dan tidak bergerak. Di tempat lain, seorang pria berorasi tentang status yang konon ditetapkan saat lahir. Darah bangsawan berwarna biru dan darah kotor berwarna merah. Sejumlah warga permukiman kumuh menyimak diingatkan bahwa mereka berbeda. Sementara itu, Kim merutuki topeng yang menempel dan tak bisa dilepas. Ia memaksa menariknya. Amarahnya naik, sebuah kursi tersepak jauh. Karena topeng, bara di dadanya tidak surut. Suara Soyeon terdengar, penuh ragu mempertanyakan apakah Kim telah menjadi Redman. Kim menolak, merasa penampilannya tidak seperti pahlawan dan kembali menendang kursi dengan kesal. Ia menyebut dirinya hanya monster, membuat Soyeon menangis ketakutan. Kim terseret emosi membentak agar ia berhenti menangis dan berbicara jelas, sembari kembali mencoba melepaskan topeng. Kemarahan memuncak. Ia menghantamkan kepala topeng tak ke tanah, lalu terhenyak menyadari kekasarannya. Ia meminta maaf karena melampiaskan emosi pada Soyeon. Ia mengakui pikirannya tidak jernih dan memohon sedikit waktu untuk menenangkan diri. Beberapa saat kemudian, Kim menguburkan kepala sekolah dan duduk lama di sisi nisan. Pikirannya berputar, siapa sebenarnya kepala sekolah dan mengapa ia memiliki topeng ini? Kenangan lama menyeruak. Dulu sekelompok pria menginjak-injaknya, murka melihat kehadirannya. Mereka memukulinya, mengingatkan ancaman agar tidak muncul di hadapan mereka lagi. Saat mereka menyadari Kim tidak bereaksi meski dihajar, mereka meninggalkannya tergeletak. Kepala sekolah menemukannya dalam kondisi mengenaskan. Ia mempertanyakan apakah Kim bisa bertahan di dunia yang keras ini ketika tubuhnya lemah. Kim balik mempertanyakan makna bertahan hidup di dunia semacam itu. Kepala sekolah menilai keluhannya justru tanda ia masih bertahan. Persis anak kecil yang merajuk, lalu menyatakan ada tempat yang cocok untuk anak seperti dirinya, sembari mengajaknya ikut. Ketika dibawa ke sekolah, Kim terperanjat karena diperlakukan layaknya anak, tetapi sekaligus diminta menjadi guru sekolah dasar. Kepala sekolah menjelaskan bahwa menganggap guru hanya perlu mengajar adalah bias semata, dan ia tidak bisa menjadikan Kim murid karena Kim sudah dewasa. Kim bersikeras tidak mampu menjadi guru, mengakui bahwa ia datang hanya karena tidak punya tempat lain, bahkan sempat berniat kabur. Lambat laun, ia terbiasa. Di kemudian hari ia bertanya mengapa kepala sekolah memilih dirinya, padahal ada banyak orang yang lebih menyedihkan di permukiman kumuh. Kepala sekolah menjawab bahwa jawabannya sudah ia temukan sejak pertama kali melihat mata Kim. Kepala sekolah menyebut bahwa Kim itu baik hati sekaligus lemah dan justru karena itulah ia menyukainya. Ia juga menilai Kim tidak pernah ceroboh dalam memperlakukan anak-anak serta menganggap setara antara murid dan guru sebagai hal wajar. Ia menyatakan percaya kepada Kim, lalu meminta Kim menggantikannya bila sesuatu terjadi karena anak-anak membutuhkan sekolah. Di masa kini, Soyeon menangis dan memohon agar Kim tidak pergi karena berbahaya. Kim mengakui risikonya, tetapi menjelaskan bahwa ia harus menyelamatkan yang lain. Ia mengingatkan bahwa anak-anak lain juga bagian dari keluarga mereka, dan ia sama-sama cemas. Ia mengatakan hal ini akan berat, namun yakin Soyeon sanggup menjaga tempat ini sendirian karena selama ini selalu membantunya. Soyeon akhirnya menerima, memeluknya erat, dan meminta ia kembali.
Kim menenangkan serta berjanji akan pulang. Tak lama kemudian, Kim bergerak menuju permukiman kumuh dan membuat seorang pria miskin terperanjat. Ia menanyakan apakah ada truk yang lewat kemarin, tetapi pria itu memohon-mohon dan menyatakan tidak tahu. Usai berpisah, Kim kesal karena truk tidak melalui sini, lalu menyesal tidak membiarkan dua lelaki itu hidup untuk diinterogasi. Sementara itu, pria yang barusan ditanyai bergidik mengira baru saja melihat makhluk gaib. Kim merenungkan arah truk, bahkan sempat mempertimbangkan kawasan hiburan malam. Tiba-tiba ia teringat pengakuan ilmuwan yang menyebut berasal dari kota Blue Moon, memperkenalkan diri sebagai Noggle. Ingatan itu membuatnya paham bahwa ini bukan kelompok kriminal biasa. Kota berada di balik penculikan. Amarahnya memuncak dan ia memutuskan berangkat ke kota segera. Beberapa saat kemudian, seorang polisi kota memberitahu atasannya bahwa ada dokumen masuk. Truk putih milik Gourmet Company yang menuju permukiman kumuh kemarin belum kembali. Atasan bertanya alasan perusahaan masuk ke wilayah kumuh. Bawahan menduga mereka membagikan makanan gratis. Atasan mencibir, mempertanyakan alasan memberi makanan kepada orang yang ia anggap tak berguna, sambil membenarkan sikapnya dengan menuduh warga kumuh pernah menusuk mereka dari belakang. Ia mengeluh hidupnya payah karena harus terus membereskan ulah orang lain. Sesaat kemudian, mereka melihat Kim mendekat dan bertanya-tanya siapa dia. Atasan maju menyebutnya gelandangan nekat yang datang untuk melihat-lihat. Ia berdiri berhadapan dengan Kim dan menuntut tujuan Kim di gerbang utama kota Blue Moon. Kim menyampaikan bahwa ia mencari truk putih. Polisi itu menanyai alasan pencarian. Kim segera meraih kertas dari tangan polisi dan membaca tentang Gourmet Company. Polisi kesal meminta kertasnya kembali. Kim menepukkan kertas ke wajahnya lalu membenamkan kepala lawan ke tanah. Petugas lain terbelalak. Kim menanyakan siapa di antara mereka yang tahu lokasi Gourmet Company. Ia menyatakan akan mengampuni siapapun yang bicara, tetapi salah satu polisi langsung menembak. Dalam sekejap, Kim membantingnya ke dinding kota dan menegaskan agar mendengarkan sampai orang lain selesai bicara. Saat petugas lain menatap rekannya yang tersangkut di dinding, Kim bertanya apakah ia juga akan menembak. Lelaki itu ketakutan dan segera setuju menjadi penunjuk jalan ke Gourmet Company. Namun ia menjelaskan ada tembok besar memisahkan mereka dari kawasan perusahaan sehingga tidak bisa langsung masuk. Ia menambahkan bahwa mereka harus menunggu karena pintu hanya bisa dibuka dari dalam. Menurutnya, pintu itu hanya dibuka pada malam saat bulan muncul, kira-kira 6 jam lagi. Lelaki itu berbohong, berniat memanggil bala bantuan selama waktu tunggu itu. Belum sempat berbuat banyak, Kim menarik kerah bajunya dan melompat hingga mencapai puncak tembok. Lelaki itu menjerit dan menangis, sementara Kim menyuruhnya diam dan membantu mencari pandangan ke arah Gourmet Company dari atas tembok. Untuk latar singkat, sekitar 100 tahun lalu, mereka yang terusir setelah pemberontakan gagal hidup miskin. Mereka yang tersisa tetap bertarung memperebutkan sumber daya yang terbatas. Tidak ada persatuan. Mereka tercerai-berai menempuh jalan masing-masing. Seiring waktu, generasi berikutnya terbelah menjadi Slum Street, Fashion Street, Red Light Street, Graveyard Street, dan seterusnya. Di sisi lain, para pahlawan yang melindungi negara membangun tembok aman dan gedung besar di atas reruntuhan bersama korporasi-korporasi besar. Dari sanalah kota Blue Moon yang berlimpah harta dan kehormatan berdiri. Kim mempertanyakan kehormatan itu ketika melihat sekeliling hanya berisi puing. Satu-satunya perbedaan adalah gedung-gedung raksasa, dan gambaran ini tidak serupa rumor bahwa kota dilapisi bangunan emas. Polisi penunjuk jalan menjelaskan bahwa area dekat tembok tidak termasuk wilayah pengembangan. Perusahaan seperti Gourmet Company berdiri di sana agak jauh dari pusat kota yang sebenarnya. Dalam hati ia cemas karena lokasi itu jauh dari keramaian dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Ia berharap bisa mengarahkan Kim mendekati pusat kota. Ia menyarankan agar Kim lurus lalu belok kanan. Tiba-tiba seorang perempuan di dekat sana membetulkan arah dan menyebut bahwa Gourmet Company berada di kiri, bukan kanan. Polisi itu terpaku dan berkeringat dingin. Kim merasa tersinggung dan menatap tajam, seolah mempertanyakan apakah polisi itu menganggapnya bahan gurauan hanya karena sempat berbincang. Polisi itu segera memohon ampun, mengakui kesalahan. Kim mengucapkan terima kasih kepada perempuan itu atas informasi yang benar dan bertanya siapa dirinya. Perempuan itu memperkenalkan diri sebagai Panda, seorang guru SMA di Fashion Street. Ia menilai Kim mungkin berasal dari Slum Street, menebak dari pakaian yang dikenakan. Kim tidak mengerti maksudnya, sehingga Panda menjelaskan bahwa Fashion Street cukup jauh dari permukiman kumuh dan kawasan itu dikelola Finger Chain, sebuah usaha pakaian. Panda menanyakan latar Kim, dan Kim memperkenalkan diri sebagai guru sekolah dasar di Slum Street. Panda menilai itu hebat dan menganggap ini pertemuan yang tepat karena pekerjaan dan tujuan mereka sama, lalu mengusulkan agar mereka berangkat bersama. Kim mempersilakan, sementara polisi penjaga gerbang terkejut karena ada lagi orang luar yang bisa masuk.
Bayangan hidup di penjara seumur hidup muncul di kepalanya, sebab mengizinkan penyusup adalah pelanggaran berat bagi penjaga gerbang. Ia merasa hidupnya tamat, sedangkan Panda heran mengapa Kim membawa penjaga gerbang berkepala pelontos itu ikut serta. Di Gourmet Company, seorang gadis remaja terbangun dan kebingungan melihat sekeliling. Di dekatnya tampak beberapa tubuh terbungkus. Ingatannya kembali pada kejadian ketika ia dan kakaknya diangkut sekelompok pria dengan truk putih sepulang sekolah. Ia menoleh mencari kakaknya, tetapi tidak terlihat, dan ruangan gelap menyulitkan pandangan karena tangannya terikat. Suara langkah mendekat. Seorang lelaki besar berpenampilan aneh, mirip mayat hidup, masuk membawa pisau jagal. Ia mendekati bungkusan-bungkusan dan memanggul beberapa di antaranya. Salah satu bungkusan terjatuh memperlihatkan wajah jenazah di balik lilitan kain. Lelaki besar itu memungut bungkusan jatuh dan menyeretnya, darah membekas di lantai. Gadis itu langsung paham bahwa semua bungkusan di ruangan ini adalah tubuh korban penculikan. Suara lain terdengar. Seorang lelaki lain muncul, tampak lega menemukan dirinya. Ia memperlihatkan lambang finger chain dan meyakinkan bahwa ia datang untuk menolong. Gadis itu mengenali logo itu dari Fashion Street. Lelaki itu mengaku sempat tersesat mencari denah gedung, tetapi berjanji akan membawanya keluar. Gadis itu ingin membuat suara, namun lelaki itu menenangkan agar tidak menarik perhatian. Ia menyadari ketakutan seorang anak yang sendirian di usia semuda itu. Saat ia menoleh ke belakang, sebuah kepala berkabut ngeri menatap tengkorak tanpa mata. Entitas itu mengendus menyebut adanya aroma lelaki asing. Lelaki penyelamat refleks melompat menghadapi makhluk mengerikan itu. Kepala itu terbelah, memperlihatkan gigi mirip hiu. Sosok itu meminta izin untuk makan, lalu membuka rahang lebih lebar seolah bersiap melahap. Di sisi lain, penjaga gerbang memandu Kim dan Panda menuju Gourmet Company. Sampai di pintu depan, pegawai menyambut ramah, mempromosikan harga bersahabat dan rasa yang lezat. Panda mencatat pilihan makanan yang tampak banyak. Penjaga gerbang mengaku baru pertama kali ke sana. Petugas loket menjelaskan bahwa produk mereka didistribusikan setelah seleksi ketat dan menyebut kontrak baru dengan Giant Food yang kemungkinan akan memperluas jumlah gerai. Petugas menanyakan apakah Panda baru pertama datang. Panda mengiyakan. Petugas lalu meminta maaf karena hari itu hanya melayani anggota dan menyarankan kembali besok. Penjaga gerbang yang terbiasa sebagai pelanggan menimpali bahwa Gourmet Company memang tidak beroperasi normal setiap Senin. Panda menyayangkan. Dari belakang, beberapa staf mengusulkan agar manajer mengizinkan pembelian cepat karena mereka sudah terlanjur datang. Manajer mengakui itu melanggar aturan, tetapi akhirnya memberi izin. Panda berterima kasih lalu menanyakan apakah mereka menjual daging manusia, kanibalisme, praktik memakan daging manusia. Penjaga gerbang terperanjat. Ini pertama kali ia mendengar hal itu hingga hampir hilang kendali. Ia meminta Panda memperjelas, meyakini tidak mungkin ada praktik seburuk itu. Kim menyimpulkan bahwa jika daging manusia diperjualbelikan, maka yang terjadi adalah kanibalisme. Di luar dugaan, manajer mengakui ketersediaan daging tersebut, meski menyebut pelanggan mereka tidak menyebutnya demikian. Ia menilai pakaian dan penampilan tamunya mencurigakan, lalu menuntut sumber informasi. Para pekerja di belakang mulai mengayunkan pisau, bersiap. Manajer menuntut identitas mereka. Kim menanggalkan luaran pakaiannya, menuntut balik siapa sebenarnya mereka. Amarahnya naik, ia menegaskan bahwa praktik seperti itu tidak terjadi bahkan di Slum Street yang paling busuk sekalipun. Ia menuntut lokasi anak-anaknya. Topeng di wajahnya mulai retak. Panda menenangkan menyebut dari intel yang ia pegang, Gourmet Company tidak menggunakan anak-anak usia SD untuk kanibalisme. Jika anak-anak seusia itu dibawa, mereka tidak akan diproses. Ia menambahkan justru remaja akhir yang dijual. Diksi Panda yang tenang membuat penjaga gerbang meragukan keseriusannya, tetapi informasinya tegas. Kim menyimpulkan bahwa anak-anak memang berada di sini. Panda memperhatikan retakan topeng Kim menutup kembali seiring amarahnya mereda, bertanya-tanya apakah hal itu terkait luapan emosi. Kim membayangkan anak-anak sedang ketakutan, menunggu pertolongan di tempat asing ini dan memutuskan harus menemukan mereka sekarang. Manajer mulai memahami situasi. Para tamu ini adalah wali dari anak-anak yang baru diculik. Ia menyatakan tidak peduli bagaimana mereka masuk. Barang berharga tidak akan diserahkan. Perintah penyingkiran diberikan. Para pekerja menerjang dengan pisau. Kim menyambut serangan, satu pukulan melontarkan satu lawan dan memantulkan dua lainnya ke udara karena benturan tubuh. Melihatnya paling kuat, yang lain menyerbu serentak dengan senjata tajam. Mereka segera menyadari tidak ada darah yang keluar. Setelah tebasan mendarat, helayan-helayan merah menjalar di tubuh Kim. Penjaga gerbang mengingatkan bahwa Kim pernah ditembak dan tetap hidup. Pisau akan sia-sia. Seketika Kim menyapu habis mereka dengan satu ayunan pukulan. Penjaga gerbang ternganga, bertanya dalam hati apakah Kim abadi. Ia melihat Kim pulih makin cepat justru ketika terluka.
Panda menautkan hal itu dengan alasan Kim datang sendirian. Penjaga gerbang bertanya apa yang harus mereka lakukan. Panda menyimpulkan mereka harus membantu, lalu keduanya maju memberi dukungan. Berlari, penjaga gerbang gamang, ia tidak seharusnya membantu penyusup kota, tetapi ia juga tidak bisa berpihak pada pelaku kejahatan yang memperdagangkan daging manusia. Ia terhenti sesaat mempertanyakan berada di sisi siapa. Panda berpapasan dengan lelaki besar berpisau. Saat berlari, bila hampir menyambar kepalanya, tetapi ia menunduk cepat. Setelah menghindar, ia menendang kepala lawan ke samping hingga hidungnya berdarah. Lelaki itu memaki dengan kata kasar dan Panda membalas dengan menghantamkan tas kerja ke pelipisnya, menegaskan agar menjaga bahasa. Polisi penjaga gerbang yang melihat terkejut memuji kelincahan Panda. Panda mengakui bahwa kemampuan bertarung adalah bekal wajib di jalanan yang selalu berbahaya. Ia menegaskan pada diri sendiri bahwa ia guru yang menyelamatkan murid dan keyakinan itu memberinya tenaga. Ia menantang semua lelaki untuk maju. Begitu mereka serentak menerjang dengan senjata, ia sadar telah melampaui batas. Ia balik arah berlari kencang, meninggalkan polisi di belakang yang akhirnya ikut lari dikejar para penyerang. Di ruang bawah tanah restoran Gourmet Company, beberapa orang menikmati hidangan. Di kantor, sang koki memperlihatkan menu untuk jamuan esok hari. Ia menyebut saus baru ciptaannya, tetapi lelaki di hadapannya menilai hasilnya belum cukup berkesan dan segar, terlebih karena tamu penting akan datang. Ia mempertanyakan apakah itu yang terbaik dari restoran unggulan di Blue Moon. Jika terlalu sulit menyajikan rasa yang belum pernah dialami tamu kehormatan, ia menuntut jawaban. Koki gugup meminta maaf. Lelaki itu menanyakan kondisi gadis yang baru mereka bawa. Lelaki ini adalah Holo, ketua Gourmet Company. Koki menjelaskan kekurangan rasa terjadi karena bahan berasal dari kawasan yang dianggap rendah. Holo tidak peduli asalnya dan memutuskan menggunakan gadis itu sebagai sajian utama jamuan. Ia memerintahkan agar gadis segera dibawa untuk pertunjukan bagi pelanggan hari itu. Sementara itu, di luar, anak buah yang mencoba menghadang terus beterbangan terpental seperti bola dipukul. Panda dan penjaga gerbang menatap terperangah di kejauhan seperti hujan orang. Manajer meringis ketakutan dan menyebut Kim sebagai monster. Kim menuntaskan perlawanan lawan itu, sergapannya membuat lawan ambruk tak bergerak, sambil menilai pelaku kanibalisme sebagai pihak yang sesungguhnya biadab. Sesaat kemudian Kim menyesal karena tidak sempat menanyai lokasi anak-anak. Topeng mendorong tubuhnya bergerak lebih cepat dari pikirannya. Panda menenangkannya dan menyatakan tahu keberadaan mereka. Kim kebingungan tentang caranya, lalu Panda memperlihatkan patch bordir finger chain. Orang yang mengenakan patch ini dapat saling berkomunikasi lewat pikiran. Hanya pemimpin Fashion Street, Hansen, yang bisa membuat benda tersebut, dan Hansen memiliki kemampuan khusus untuk menanamkan daya pada karya-karyanya. Di aula bawah, Rai dipajang di panggung di depan para lelaki yang menawar bagian-bagian tubuhnya. Seorang peserta melelang bagian tertentu dengan jumlah besar, sementara Ri gemetar memikirkan betapa keji tindakan itu terhadap manusia sepertinya. Holo mengamati antusias, menduga harga melonjak karena Ri masih di bawah umur. Pemandu acara menjelaskan bahwa selain perut dan organ dalam, semua bagian ditawarkan. Sisanya akan diolah menjadi hidangan restoran. Lelang berakhir, seruan penonton menuntut acara berikutnya dimulai. Seorang ahli pemisah naik panggung. Rai menyadari dirinya sebentar lagi akan dipotong. Ia menggigil saat lelaki berpisau mendekat dengan senyum gelap. Ia memohon agar dihentikan. Ia belum sempat menyelamatkan kakaknya. Jeritannya meminta pertolongan menggantung di udara, hingga atap pecah diterjang sosok besar. Kim menghantam lantai, membekuk ahli pemisah dan pemandu acara dalam sekali injak. Holo terdiam. Rai terpaku bertanya pada diri sendiri apakah benar melihat Redman. Baginya, Redman hanya kisah 100 tahun silam. Kim menilai ruangan yang asing. Para tamu terhenyak mempertanyakan identitasnya. Dengan jengkel, ia menoleh ke atas ke arah Panda, menuntut penjelasan mengapa ia bilang anak-anak ada di sini. Panda mengintip ke dalam dan kebingungan karena Patch menunjuk tempat ini. Pandangannya bertemu Ri, muridnya. Ri tersenyum lega dan Panda berlari menghampiri, melepas lakban di mulut, kemudian memeluknya. Air mata Ri mengalir. Panda lalu menyimpulkan bahwa anak-anak Kim tidak berada di ruangan ini. Kim kesal, ia mengira informasi Panda menyatukan dua rombongan anak. Panda segera meminta maaf. Holo memerintah anak buahnya menertibkan keadaan, sembari menegaskan inilah alasan ia melarang menyentuh anak-anak Fashion Street. Urusan jadi runyam. Panda menangkap keberadaan sang ketua. Kim menyadari Holo kemungkinan tahu letak anak-anaknya. Holo menanggapinya sebagai lelucon. Menurutnya, warga kota Blue Moon saja enggan menatapnya, apalagi berniat menangkap. Ia meremehkan, menyuruh membuat janji resmi bila ingin bertemu. Seketika anak buahnya menyergap Kim.
Bilah-bilah menyayat, mereka yakin perseteruan selesai. Holo menyeringai merasa kemenangan di tangan. Kim membalik keadaan, satu pukulan menghentikan salah satu penyerang. Ia menyampaikan dingin bahwa janji temu akan berlangsung di pemakaman Holo. Para tamu tersadar bahwa sosok di depan mereka bukan main-main dan berhamburan keluar. Holo terpaku menyaksikan pengawal-pengawal roboh dalam sekejap, bertanya-tanya bagaimana mungkin. Ia memanggil dua kembar andalannya, keduanya maju cepat dengan sarung tangan besi. Kim menyongsong dengan kepalan yang mengalir merah. Benturan terjadi, besi pada tangan kembar remuk oleh tekanan. Kim mencengkeram wajah keduanya, menghempaskan mereka beberapa meter, menumpuk di puing dengan jari-jari tertekuk dan wajah berlumur luka. Aula hening, pertunjukan berhenti, ketakutan menggantikan tepuk tangan palsu yang tadi mengiringi lelang. Holo bangkit tergesa dan mengeluh bahwa pertarungan ini tidak seru sama sekali, sebab si kembar adalah andalan terkuat pengamanannya. Ia menuntut Kim setidaknya berpura-pura kewalahan. Kim meraih lehernya dan menyetop ocehan. Ia menuntut lokasi anak-anaknya. Holo menunjuk Ri sebagai juga anak. Tetapi Kim menegaskan yang ia maksud adalah anak-anak yang diculik dari Slum Street. Holo mengenali rombongan itu. Ia menyebut sempat heran mengapa anak-anak dari Slum Street bisa berpenampilan rapi. Ia menyimpulkan itu karena Kim melindungi mereka. Ia menambahkan bahwa anak-anak yang dicari tidak berada di sini dan menyuruh Kim menyerah karena tidak akan bertemu lagi. Kim menahan geram dan menuntut penjelasan yang layak. Tukang jagal bertubuh besar, dijuluki Woodcutter, muncul. Ri waspada, Holo bersemangat memerintah Woodcutter memotong Kim. Dalam satu ayunan cepat, bilah melintas dari bahu hingga ke bawah. Holo menyampaikan bahwa pihak yang jauh lebih tinggi darinya membawa anak-anak itu karena mereka membutuhkan anak-anak tanpa status resmi. Di kota Blue Moon, anak-anak yang bisa diambil dan diacak-acak tanpa menimbulkan urusan aturan. Holo menegaskan dirinya hanya penyedia yang memenuhi pesanan. Ia memerintah Woodcutter membersihkan bangkai dan menyingkirkan penyusup lain. Terkejut, Holo merasakan cengkeraman di lehernya. Tangan Kim yang terlepas masih hidup. Mata Kim terbuka, amarah menyala setelah mendengar anak-anak tidak ada di sini. Ia menyimpulkan tidak ada alasan menyisakan Holo hidup jika Holo tidak menyimpan anak-anaknya. Serabut merah menjalar, menyatukan tubuh Kim kembali ke lengan yang mencengkeram. Para perempuan melongo menyaksikan pemulihan yang mustahil itu. Panda tercenung oleh kemampuan pulih yang luar biasa. Holo lebih kaget lagi, tak percaya seseorang selamat setelah terbelah. Ia menebak Kim adalah pengguna kemampuan khusus, lalu berteriak memanggil Woodcutter. Seketika, bilah menebas lagi dan memutus lengan Kim di siku. Beberapa detik kemudian, lengan itu tumbuh kembali. Kim mencibir, apakah di tempat ini mereka hanya bisa mengayun senjata tajam? Woodcutter mundur ngeri. Kim meraung, topengnya retak, bunyinya memekakan telinga hingga para perempuan menutup telinga. Woodcutter bergetar. Holo memaki ketakutannya dan memerintah bertarung sampai Kim hancur. Woodcutter mengumpulkan nyali, melesat dengan pukulan besar yang mendorong Kim mundur, meninggalkan bekas kepalan di dada. Keunggulan itu tak bertahan. Kim membalas seketika, memutar arah kepala lawan dengan hantaman telak hingga beberapa gigi berterbangan dari mulutnya. Deret pukulan berikutnya mematahkan daya tahan Woodcutter, tubuh raksasa itu limbung lalu ambruk, kalah total tanpa perlu detail ngeri. Holo menyadari bahaya. Sosok di hadapannya berbeda dari semua monster yang pernah ia temui dalam bisnis gelap ini. Kim mendekat, menilai wajah ngeri Holo sebagai pemandangan yang pantas disaksikan. Ia menanyakan kata-kata terakhir sebelum menghabisinya. Holo cepat-cepat mengklaim dirinya ketua di kota Blue Moon dan mengancam bahwa menyentuhnya akan menjadikan Kim kriminal kelas 1, sekaligus menghilangkan semua jejak untuk menemukan anak-anak. Ia mengusulkan kesepakatan. Ia membantu menunjukkan lokasi anak-anak. Kim menoleh ke Panda meminta pertimbangan. Panda menilai Holo hanya pemilik korporasi besar, tidak punya posisi untuk bernegosiasi dengan pihak yang lebih tinggi. Ia menambahkan bahwa lokasi anak-anak bisa dilacak segera lewat finger chain, mereka tidak memerlukan Holo. Panda menutup mata Ri agar tidak melihat adegan berikutnya. Holo paham akhir cerita. Kim berterima kasih atas klarifikasi bahwa Holo tidak berguna. Setidaknya Kim tidak perlu memikirkan tawar-menawar. Satu kepalan menyentak, Holo tumbang, pertanggungjawabannya berakhir. Beberapa saat kemudian, Ray bersedih mengira seorang ajusi dari finger chain gugur karena dirinya. Panda menanyakan ciri orangnya. Setelah cocok, Panda tertawa ringan karena Ray menyebutnya ajusi, sapaan paman. Padahal namanya Herbie, baru berusia 21, 2 tahun lebih tua dari Panda. Panda meyakinkan bahwa Herbie hidup baik, misinya murni mengintai. Tugasnya menemukan Ray, lalu menyerahkan patch jika bantuan sulit dan mengizinkan Panda masuk dengan mengikuti sinyal patch.
Panda menjelaskan anggota Finger Chain dilatih untuk menyeimbangkan kota Blue Moon. Herbie tidak akan mudah celaka. Ia menduga Herbie sedang beristirahat di Fashion Street, jadi Ray tak perlu sedih. Ray menganggap itu aneh karena ia melihat monster menjijikkan menerkamnya. Ia teringat bahwa makhluk itu belum lenyap. Di lorong lain, Kim berpapasan lagi, atau lebih tepatnya, makhluk itulah yang menabraknya. Makhluk itu menyebut aroma Kim aneh, tetapi juga mengenali bau yang familiar menempel pada tubuh Kim, lalu bertekad melahapnya. Kim mencibir menyamakan rupa makhluk berkepala manusia itu dengan kecambah aneh yang bisa bicara. Serangkaian hantaman membelah cangkang makhluk itu. Dari dalamnya terlempar penjaga gerbang. Kim menanyakan alasan ia berada di dalam tubuh makhluk itu. Penjaga gerbang menjelaskan bahwa ia menyusuri lantai atas mencari petunjuk tentang anak-anak ketika makhluk itu menyergap. Ia mengaku bertahan sebisanya, tetapi sendirian tak sanggup dan akhirnya tertelan. Barulah kini bisa keluar berkat serangan Kim. Kim menilai alasan penjaga gerbang terlalu dibuat-buat dan menebak bahwa ia sempat terluka ketika mencoba kabur di tengah kekacauan tadi. Penjaga gerbang mengakui, Panda muncul lalu lega menemukan mereka berdua. Ia menyapa penjaga gerbang dengan nama Tani. Ketika Kim bertanya kemana Panda pergi, Panda menjelaskan bahwa mereka barusan dari kantor ketua dan sudah menentukan tujuan berikutnya, Giant Foods. Kim menanyakan apakah itu korporasi besar juga. Tani terdiam. Panda menjelaskan bahwa Gourmet Company dan Giant Foods bergerak di bidang serupa dan para ketuanya memiliki hubungan lama hingga bersumpah sebagai saudara angkat. Bahkan alasan Gourmet Company bisa disebut korporasi besar adalah karena dukungan Giant Foods. Panda menunjukkan foto beberapa anak dari Intel yang dipertukarkan kedua pihak. Dari berkas itu terlihat Giant Foods membawa adik Ri, Ramo, dan salah satu murid Kim karena kecocokan darah untuk sesuatu. Kim mengenali muridnya sebagai Hyan Jong. Panda menyarankan mereka berangkat ke sana sebelum balasan lokasi dari jaringan Finger Chain yang lain datang. Kim menanyakan arah. Panda mengaku belum tahu dan mereka sontak menatap Tani. Tani memohon agar ia dilepas karena Giant Foods sangat berbahaya. Ia menjelaskan ketua Ok termasuk orang yang menghentikan pemberontakan dan merupakan golongan Blue Blood, pilar berkuasa di kota Blue Moon. Levelnya berbeda, siapapun yang menentang akan disingkirkan. Kim bertanya apa istimewanya. Panda menjelaskan Blue Blood adalah sebutan bagi segelintir taipan penopang kota. Tani menimpali bahwa mudah bagi Kim berkata begitu, tetapi nyawanya yang dipertaruhkan. Kim menarik kerahnya dan menanyakan apakah ia mau berakhir di tangannya. Tani menyerah dan menawarkan rute tercepat. Panda lalu meminta Ri pulang dulu dan menawarkan untuk mengantarnya sampai luar. Ketika Panda menggenggam tangannya, kehangatan itu menenangkan Ri. Lelah menyergap dan keinginan pulang ke rumah serta sekolah muncul. Namun mual kembali ketika ia teringat Ramo masih terjerat. Bayangan jenazah yang ia lihat berkelebat menimpa imajinasi tentang kakaknya. Ri langsung siaga dan meminta ikut. Kim memastikan apakah yang dimaksud adalah Giant Foods dan mempertanyakan alasan membawa anak ke sana. Ri bersikeras harus ikut. Kim menolak dan menyuruhnya mempercayakan keselamatan Ramo pada Panda. Ray tetap ngotot, Kim menegaskan tidak. Perdebatan memanas, sementara yang lain hanya menoleh bergantian. Ray akhirnya meminta izin pada Panda. Panda mengizinkan. Kim kesal, menuntut penjelasan. Amarahnya menggelegak hingga topeng retak sepenuhnya. Pecahannya bahkan menyentuh bibir Panda. Rasa besi yang mirip darah tertinggal di lidahnya. Kim menuding keputusan Panda sembrono. Panda menjelaskan bahwa Ri hampir dewasa, pandai berbicara, dan akan membantu. Rai juga memiliki bakat khusus. Banyak orang mempertimbangkan membawanya saat membahas penyelamatan Ramo. Rai ingin melindungi keluarganya sendiri. Kim memutar badan dan mempersilahkan, tetapi mengingatkan agar tidak menyalahkannya karena tidak menahan lebih jauh. Ri berterima kasih. Panda menambahkan ia pun ingin menahan, namun memberi izin karena Ri punya kemampuan. Ia tidak meminta Ri bertarung, tetapi minimal menjaga diri. Ri meyakinkan bahwa ia sanggup. Di sisi lain, di markas Giant Foods, seorang staf memberitahu ketua Og yang tengah mencabik potongan daging hewan mentah bahwa waktunya menuju Gourmet Company. Og mengiyakan agar tidak membuat adik Holo menunggu. Tak lama Kim dan rombongan memasuki sebuah tempat bernama Zipper. Tani menjelaskan itu butik kelas atas, hanya ada sedikit di pusat kota dan yang ini berada di pinggiran. Di meja depan dua orang menyambut. Kim sempat heran karena tujuan mereka tampak seperti toko pakaian. Panda meluruskan bahwa ini bukan toko biasa. Ia menunjukkan patch Finger Chain. Petugas mengenali dan Panda menjelaskan Zipper adalah rumah aman yang didirikan Fashion Street di dalam kota. Ketika ditanya keperluannya, Panda menyebut mereka perlu persiapan sebelum menjalankan misi. Petugas mengangguk. Rekannya menarik resleting raksasa yang membuka lorong tersembunyi, membuat Tani dan Ri terperangah.
Di atap, Hansen, pemimpin Fashion Street, mengamati sekitar. Dialah yang mengubah tanah tandus menjadi Fashion Street, dan ia selalu waspada terhadap kota Blue Moon karena mengetahui korupsinya. Untuk berjaga jika kota menyerbu, ia membentuk finger chain, kelompok loyal yang menyatu dengan masyarakat sebagai mata, telinga, dan tangan Hansen. Ray kaget mengetahui Zipper bagian dari finger chain dan bisa beroperasi di dalam kota. Beberapa saat kemudian, mereka mendapat tempat beristirahat dan Ray memutuskan tidur sejenak. Saat petugas mendapat tahu mereka butuh lokasi anak-anak Slum Street yang diculik, ia mengakui risikonya besar, tetapi berjanji akan berusaha sekuat tenaga karena permintaan Panda. Kim berterima kasih. Panda berseloroh bahwa Kim juga tahu berterima kasih pada orang. Kim menukas bahwa amarahnya muncul karena para penculik anak-anaknya. Ia menghentak meja tanpa sadar hingga suara keras membangunkan Ray, lalu segera meminta maaf. Penanggung jawab Zipper menyatakan bahwa tindakan Kim menumbangkan Gourmet Company seorang diri membuat mereka tergerak. Mulai saat ini mereka menganggap Kim sebagai sekutu. Ia menambahkan bahwa rumah aman yang mereka kelola di dalam kota mungkin kecil, tetapi berisi orang-orang terampil yang sanggup memberi hasil nyata. Panda kemudian memikirkan cara mencapai markas Giant Foods. Berjalan kaki akan tertangkap kamera dan memicu polisi. Kim meminta dukungan langsung, namun pengelola mengingatkan misi utama mereka adalah menjadi bayangan di kota, sehingga tidak bisa menampakkan diri sembarangan. Ia juga menasihati agar menghindari bentrok dengan polisi. Bahkan membawa seorang petugas seperti Tani pun dinilai kurang ideal. Tani panik berharap tidak disingkirkan. Ia melirik sekeliling melihat jaringan pipa, lalu tergesa mengusulkan jalur masuk lewat perusahaan anak milik Giant Foods bernama Bingo Delivery, penyedia logistik produk beku. Ia menjelaskan bahwa pipa-pipa ditempatkan di seluruh kota agar barang tidak mencair selama distribusi. Tani tidak yakin pipa mengarah langsung ke kantor pusat Giant Foods, tetapi yakin rute pipa akan memangkas area pencarian. Setelah hening sejenak, semua mengakui idenya masuk akal. Tani lega. Ia menyombongkan diri singkat sebagai orang yang cerdik, namun Ray masih ragu apakah Tani benar-benar berada di pihak mereka. Tani lalu menunjukkan peta cabang Bingo Delivery terdekat berjarak 10 menit dari posisi mereka. Karena lokasi di pinggiran, mereka tidak perlu terlalu menghindari kamera selama perjalanan. Kim memutuskan berangkat, tetapi pengelola Zipper menyarankan berganti pakaian meski nantinya bergerak di bawah tanah karena berkeliling kota dengan tubuh bagian atas terbuka akan menimbulkan masalah. Kim tertarik. Pengelola menegaskan ada pakaian yang pas untuknya. Sementara itu, kereta ketua Ok ditarik sepasang badak, dikawal barisan keamanan. Asisten bernama Barry melompat turun membentangkan karpet merah, sementara petugas lain bersiaga. Barry melaporkan kedatangan, Ok turun menyatakan mencium aroma darah dari luar dan menanti hidangan yang disiapkan holo. Mereka melangkah masuk. Barry heran karena pihak Gourmet Company tidak menyapa atau menjemput. Di ambang pintu, mereka terkejut melihat tubuh terbujur menutupi pintu masuk. Ok mempertanyakan apa yang terjadi. Koki muncul terburu-buru menyapa Ok dan Barry. Barry memastikan identitasnya sebagai karyawan dan menanyakan kronologi. Koki menerangkan bahwa seorang pria bertopeng merah menumbangkan ketua dan semua pegawai yang melawan. Barry menduga kerjaan geng jalanan. Koki mengiyakan kemungkinan itu, menambahkan pelaku punya rekan, tetapi hanya dia yang mengamuk. Koki menyebut sosok itu seperti monster yang tidak mati meski ditembaki berulang-ulang. Bahkan Woodcutter tidak mampu menghentikannya. Ia mengaku bersembunyi selama kejadian. Ketika ditanya kemana rombongan itu pergi, Koki menyebut arah pusat kota dan ia juga melihat ada polisi, seorang perempuan berkacamata hitam, serta seorang gadis muda di antara mereka. Barry terkejut, tidak pasti apakah benar polisi atau penyamaran. Ia berterima kasih atas informasi, lalu mencekik Koki hingga tidak bersuara lagi, beralasan kejadian di pinggiran harus tetap tertutup. Setelah mengakhiri perlawanan tipis sang Koki, ia menyisihkan tubuh itu dengan cara yang mustahil bagi orang biasa. Barry menilai melacak para saksi yang lari akan memakan waktu, tetapi Ok sudah mendesak. Ok murka karena temannya di kota Blue Moon dilenyapkan. Ia memerintahkan Barry menemukan pelaku dan membawa tubuhnya untuk dijadikan santapan balas dendam. Barry menyanggupi, berencana menyewa algojo andal. Di ruang ganti zipper, Kim berganti pakaian. Panda menanyakan kenyamanan. Ia tak menyangka koleksi buatan tangan Hansen tersimpan di sini. Pakaian yang mampu meredam benturan dan membantu pemulihan selaras dengan kemampuan Kim. Kim mengakui rasanya mantap dipakai. Panda menekankan nilainya lebih dari sekadar nyaman. Ini pakaian langka yang tidak bisa dibeli dengan uang. Panda juga sudah menyesuaikannya khusus untuk Kim agar peluang misi meningkat. Pengelola menambahkan bahwa pakaian itu dipinjamkan.
Kim keluar. Di punggung jaket tertera kustomisasi Redline Kim yang membuat semua menoleh. Kim segera mengajak bergerak mencari anak-anak. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di stasiun Bingo Delivery. Seorang kepala regu menyapa pasukan dengan semangat. Ia mengumumkan pesan dari Giant Foods. Akibat insiden di Gourmet Company, lini kerja untuk pemasok itu dihentikan. Rincian akan diberikan setelah pengantaran selesai. Namun hari ini mereka diminta bekerja sekuat tenaga. Semangat pasukan terangkat. Atas perintah kepala regu, pintu besar diangkat. Ruang berisi bongkahan es terbentang. Tim pemecah es masuk pertama, menghantam bongkahan hingga menjadi bagian kecil. Menyusul tim distribusi bersiap masuk, sementara seorang petugas lain mengarahkan alur menuju pipa. Setiap produk dimasukkan ke dalam bongkahan es dengan nomor produk terukir pada permukaannya. Tim distribusi mendorong bongkahan-bongkahan itu bergulir ke dalam pipa raksasa menuju tujuan masing-masing. Saat alur distribusi berjalan, kepala regu memuji kesiapan semua orang. Seorang pekerja di belakangnya menanyai soal dingin yang menusuk karena sang kepala regu tak mengenakan sweater. Kepala regu menyepelekan hawa dingin, menyebut semangatnya jauh lebih panas, bahkan merasa sanggup bertelanjang dada. Tiba-tiba salah satu pintu gulung terbuka. Kepala regu menoleh heran dengan gangguan itu. Begitu daun pintu terangkat, Kim melangkah masuk dan menyapa pagi mereka. 30 menit sebelumnya, Kim dan tim menyusup ke basis. Ia bingung melihat pakaian kerja dijemur sembarangan, mudah diambil siapapun. Panda menjelaskan bahwa di kota nyaris tak ada pencuri. Penjelasan itu membuat Kim terkejut. Tani menambahkan bahwa memang ada perampokan, tetapi bukan baju yang diburu. Setelah itu, Tani mengutarakan gagasan yang ia dapat dari omongan seniornya. Ada daftar hitam yang dibagikan antar korporasi besar dan nama-nama yang masuk daftar itu menghilang. Polisi menyelidiki laporan-laporan tersebut dan menemukan para korban meninggal membeku. Senior Tani sejak lama mencurigai Bingo Delivery. Ia menduga perusahaan itu berselimut bisnis normal, padahal ikut terlibat kontrak pembunuhan. Rai menimbang kekuatan lawan. Bila dugaan itu benar, dan Tani mengiyakan karena kepala regunya dulunya petarung berjuluk Mad Dog. Sosok yang menyingkirkan begitu banyak orang hingga akhirnya dilarang bertarung. Mereka pun berganti busana, mirip pekerja. Panda memaparkan rencana. Kim mengacau di depan sebagai pengalih, sementara yang lain bergerak sesuai instruksi. Kembali ke saat ini, salah satu pintu besar terbuka dan Kim terlihat jelas. Kepala regu menuntut identitas karena area ini terbatas. Kim mengabaikan rincian, menantang mereka menghentikannya. Kepala regu bingung sepersekian detik. Kim sudah menutup jarak dan meledakkan rahangnya dengan satu pukulan. Tubuh kepala regu terpental jauh menabrak dinding. Para pekerja terpaku melihat atasan mereka seolah berpunggung sayap. Tim pemecah es merangsek. Seorang pekerja mengayun palu besar ke arah kepala Kim. Kim menahan dengan kepalan, kepala palu retak dan rontok. Pekerja itu sadar telah salah pilih lawan, tetapi terlambat. Wajahnya disambut tinju dan ia roboh seketika. Melihat palu pemecah es pecah hanya oleh tinju, beberapa pekerja menduga Kim memiliki kemampuan khusus. Asisten kepala regu cepat mengambil alih, menyemangati pasukan seperti yang biasa dilakukan atasannya. Tersulut, orang-orang menyerbu. Kim menunggu sambil menahan dorongan marah yang sudah mengeras menjadi fokus. Benturan meledak. Kim menyapu barisan depan, tubuh-tubuh melayang. Di baris belakang, pekerja lain baru menyadari kekacauan. Di saat bersamaan, Panda menyamar sebagai pekerja, menangkap petugas pencatat absen dan memelintir lehernya hingga tumbang. Sesuai rencana, mereka masuk saat Kim menarik perhatian. Panda memerintahkan menuju pipa B44. Saat bergerak, ia memperingatkan tentang percabangan pipa yang membutuhkan operator di atas untuk mengarahkan barang. Ia menyebut bahwa mereka hanya perlu naik ke atas bongkahan es dan meluncur. Tani ragu bertanya apa yang terjadi jika terpeleset. Justru saat itu, ia terpeleset dan menimpa Ri di belakangnya. Kelimpungan kecil itu menarik perhatian. Beberapa pekerja mendengar keluhan soal lantai licin dan saling memberi tanda bahwa ada penyusup lain. Mereka mengenali penyusup dari alas kaki yang bukan sepatu kerja, lalu memberi peringatan ke rekan-rekan. Ketika kedok terbuka, Panda melepaskan masker dan meminta Kim membantu mereka naik ke atas es. Kim kesal, beban bertambah, dan waktu mepet. Ia merobohkan satu deret lawan dalam sekali sapuan, lalu bergegas mengangkat Panda, Tani, dan Ri ke atas satu bongkahan. Begitu posisi aman, Kim menendang bongkahan es itu ke mulut pipa B44. Mereka bertiga ikut meluncur di atasnya. Di dalam pipa kemiringan memacu kecepatan, Tani menjerit seperti biasa, suaranya memantul di dinding baja. Para pekerja berusaha mengejar ke pipa B44, tetapi Kim berdiri di ambang menahan laju. Salah satu dari mereka menantang untuk menuntaskan duel yang sudah dimulai, membuat Kim kian jengkel.
Sosok yang menubruknya ternyata kepala regu yang tadi terhempas. Tackle keras itu menjatuhkan Kim. Dalam posisi terdesak, Kim sempat bertanya-tanya bagaimana lawan itu masih sanggup bangkit. Kepala regu menegaskan dirinya belum habis dan tak akan membiarkan orang liar mengobrak-abrik fasilitas. Pekerja lain yang tersisa masuk ke pipa B44 mengejar para penyusup. Kim membalas pukulan, meminta kepala regu minggir, tidak ada hasil. Lawannya tetap mencengkeram. Kepala regu justru mengingatkan tantangan awal Kim sendiri yang menyuruh mereka mencoba menghentikan. Lalu ia lepas kendali, membombardir Kim dan menantangnya membalas. Di tempat lain, para pejabat berkumpul di gerbang kota. Seorang detektif mengambil keterangan petugas yang menemukan kejanggalan. Petugas itu datang untuk pergantian dinas, namun 3 rekannya hilang. Salah satunya tertutup dan jarang bicara, tetapi 2 lainnya bukan tipe yang pergi tanpa kabar. Detektif mengamati lokasi yang bersih dari jejak, seolah-olah ada pihak yang menyapu bersih bukti. Ia mempertimbangkan kemungkinan penyusup dari luar, tetapi log utama tidak mencatat buka tutup gerbang akhir-akhir ini. Satu hal tetap terbuka, lawan mereka bisa saja pengguna kemampuan khusus, dan itu berarti rute masuk tidak selalu lewat gerbang. Satu-satunya petunjuk yang tersisa di gerbang utama adalah kerusakan pada daun pintu. Bahan khusus membuat perbaikan tidak mungkin cepat. Namun aspal baru di jalan menunjukkan upaya menutup jejak di dalam kota juga sudah dilakukan. Beberapa saat kemudian seorang perwira senior datang memerintahkan evakuasi. Bawahan bertanya alasan. Perwira itu menjelaskan bahwa kasus ini sederhana. 3 petugas ditemukan dan urusan berakhir dengan pemecatan paksa karena meninggalkan pos. Detektif menanyakan apakah meninggalkan area kerja bukan hal janggal. Sang perwira mengakui janggal tetapi menilai bukan perkara besar. Detektif mendekat menanyakan kepastian. Perwira balik menantang apakah ia menuduh berbohong. Ia lalu pergi menyarankan sang detektif bertanya ke atasan bila tidak percaya, sembari mengingatkan menyebut namanya Aston. Bahwa ia paham yurisdiksi berada di tangan Aston, tetapi memperingatkan agar tidak menghalangi. Sementara itu, para pekerja bingo delivery mengejar bongkahan es yang ditumpangi para penyusup. Ketika jarak menipis, seorang pekerja melompat dan hampir menyapu kepala Ri Andai Panda tidak bergerak cepat. Panda membantu menghindar, lalu mengirim tendangan memutar yang melempar lawan dari bongkahan es. Seorang pekerja lain meraih tepi es, tetapi Rai menghantamkan tas Panda ke kepalanya hingga lepas pegangan. Rai menumpahkan kekesalan pada Tani, mereka bisa melaju mulus seandainya Tani tidak terpeleset. Tani mengaku terbebani karena beban terbesar ditanggung Kim. Rai menuduhnya sengaja jatuh untuk mengacau. Tani membalas kesal. Ia dijadikan kaki tangan, padahal dulu teladan sebagai polisi. Panda menyuruh berhenti berdebat. Saat itu mereka menyadari asisten kepala regu sudah berada di depan jalur es. Tak disangka orang itu membelah bongkahan es menjadi 2, memisahkan rombongan. Panda menduga ia melakukannya dengan bilah sepatu luncurnya. Tani memaki, protes karena ia ditinggal bergoyang di sisi yang lebih kecil. Ray memanggil Tani, namun pipa bercabang membawa Tani ke jalur berbeda. Panda menyimpulkan penilaiannya tadi keliru. Yang bertarung melawan Kim bukan jabatan tertinggi. Pemimpinnya justru muncul di hadapan mereka. Pria itu memperkenalkan diri berasal dari perusahaan lain, namun mengaku posisinya lebih tinggi. Direktur pengiriman Ice Chamber. Chamin menuntut alasan berani mengacaukan bingo delivery mitra Ice Chamber. Ia mengejek, menanyakan pihak mana yang menyewa para gila ini. Panda menerjang, menegaskan dirinya guru, bukan tentara bayaran. Keduanya saling mengayun kaki. Deru teknik taekwondo beradu di lorong pipa. Chamin menyadari Panda bukan lawan remeh, meski tadi sempat memilih mundur. Sosoknya mengingatkan pada seseorang yang ia kenal. Eri merasakan getaran dari atas pipa. Bagian atap ambrol menimpa para pekerja lain. Chamin menilai anak buahnya justru menjadi penghalang. Ia menggoda Panda agar menahan diri. Setelah menghindari beberapa serangan Panda, Chamin mengirim tendangan depan dengan bilah sepatu. Panda hampir tertembus tetapi berkelit tipis. Ia memutar punggung di udara, memantul ke arah Chamin dan menghantam wajahnya. Kacamata Chamin remuk. Di jalur lain, Tani lega karena tak lagi dikejar. Ia heran mengapa Ri menuduhnya sengaja jatuh. Ia menyadari Rai cukup cerdik. Nyatanya, ia memang sengaja jatuh. Ia tersenyum kecil, ia tidak berniat membantu orang jalanan. Cabang pipa yang mengarah ke lokasi berbeda menjadi kesempatan. Ia merencanakan keluar dan meminta bala bantuan agar keadaan berbalik. Di fasilitas bingo delivery, Kim menghancurkan bongkahan es raksasa yang dilempar kepala regu. Kepala regu terus meloncat, mengangkat bongkahan lain dan menghempaskannya. Ia menyebut ini pertarungan terbaik. Hantaman mendorong Kim menabrak dinding. Kepala regu mencibir laga gaya kota yang membosankan dengan teknik rumit. Menurutnya pertarungan lelaki adalah saling pukul dan saling
tahan. Kim menyongsong, tidak tertarik pada falsafah. Tubuhnya menerjang. Kepala Regu justru menyatakan suka pada gaya tanpa basa-basi dan menyebut mereka bisa jadi kawan baik. Memanfaatkan momentum, ia menarik Kim mundur, membenturkan kepala Kim ke lantai. Kim menyadari pilihan katanya tadi tidak bijak, tetapi meraih kaki lawan, menegaskan ketidaktertarikan pada pertemanan, lalu mengayunkan tubuh kepala Regu dan membantingnya sekuat tenaga hingga memantul. Saat lawan masih melayang, tinju Kim menanam ke dada. Darah muncrat dari mulut kepala Regu, tubuhnya terhempas menabrak dinding seberang. Kim menegaskan hanya peduli pada anak-anaknya. Ia bergegas ke arah pipa B44. Kepala Regu bangkit lagi setelah mendengar kata anak. Ia menyebut tidak menyangka Kim sudah berkeluarga, lalu menyatakan saatnya pertarungan sungguhan. Badan sudah panas. Kim terkejut lawannya belum tumbang seperti yang lain. Ia menanyakan apakah lawan punya kemampuan khusus. Kepala Regu mengakui merobek seragam kerjanya, menampilkan otot yang menegang kemampuan khusus bernama damage boost yang memampukan transformasi otot. Kim menyebutnya kecoak, tetapi kepala Regu menanggapinya sebagai pujian dan menerjang. Sebuah pukulan mendarat di wajah Kim. Balasan segera mengangkat dagu kepala Regu. Rentetan pukulan berkobar cepat. Kepala Regu mengakui pertarungan ini menyenangkan. Saat keduanya saling hajar dan luka bertambah, dua kepalan akhirnya beradu tepat di tengah. Daya hantam memantulkan keduanya mundur. Kepala Regu tertawa dan menantang Kim mengakui kekalahan. Ia membanggakan kemampuan khususnya yang tak masuk akal, mengubah hentakan yang diterima menjadi massa otot. Dalam pertarungan antar kemampuan, yang terpenting siapa yang unggul atas siapa. Menurutnya daya Kim jelas di bawah. Setiap serangan hanya membuatnya kian kuat. Ia menuntut jawaban, apa langkah Kim sekarang? Sebuah pukulan mendarat di wajah Kim, menerbangkannya dan menorehkan cekungan besar di dada hingga membentur dinding. Kepala Regu menyusul untuk menghajar lagi, tetapi Kim menghindar. Kepala Regu mengejek kehilangan nyali karena Kim hanya menahan pukulan. Kim sadar posisinya buruk, tak bisa terus menyerang lawan yang justru menguat saat dipukul. Ketika kepala Regu kembali menerjang, Kim melompat memeluknya erat, menahan alih-alih memukul. Kepala Regu kaget, Kim beralih ke kuncian untuk menetralkan kemampuan, namun ia menyindir gerakan Kim Kikuk. Dalam satu putaran, ia membalik posisi dan membanting Kim ke lantai, mengomentari bahwa Kim jelas bukan petarung terlatih. Rencana Kim tidak buruk, tapi eksekusinya kurang. Ia lantas merobek kedua tangan Kim dan tertohok pukulan dari tangan yang barusan ia cabut. Keterkejutan belum reda ketika serabut merah menyambung tubuh Kim kembali. Kim menyatakan lawannya sudah masuk ke jebakan. Ia membekap dan menekan kepala Regu. Pihak lawan menuding Kim lebih kejam darinya. Kim menyematkan julukan kecoak, lalu menghantamkan tubuh itu ke lantai hingga mulutnya berlumur debu batu. Kepala Regu tetap bersikeras. Perlawanan putus asa ini hanya akan memperkuatnya. Kim melemparnya ke dinding, struktur bergetar hebat. Asap menutup pandang. Kepala Regu muncul lagi, justru semakin bernafsu karena suhu pertarungan menghangat. Kim menukas bahwa suhu justru akan mendingin dan nyata bahwa mereka telah berada di kompartemen pembekuan. Kepala Regu melirik tanda di dinding dan paham, Kim sengaja menyeretnya ke sini. Sebelum lawan merespons, Kim memutar panel ke tingkat terdingin. Ia menyebut sudah mendengar metode mereka menyelesaikan orang dengan cara ini. Sekarang lawan akan mencicipinya sendiri. Pintu mulai menutup. Kepala Regu merangsek, memaki dan menahan daun pintu dengan kedua tangan, memperingatkan agar Kim tidak lari dari pertarungan. Wajahnya mulai berubah kaku. Tinju Kim melesat di celah pintu, mendorongnya kembali masuk. Kim bertanya apa dasar anggapan bahwa ia kabur. Pukulan menjerumuskan kepala Regu ke kedalaman ruang beku. Ia menyatakan pertarungan usai. Kepala Regu menjerit, tetapi pintu menutup rapat. Sekejap kemudian, sebuah pukulan menonjok menembus daun pintu. Kim menangkapnya di udara, menyebut lawannya menjijikkan sampai akhir, dan menyaksikan lengan itu, lalu seluruh tubuh membeku merayap beku hingga ke tangan Kim. Di jalur pipa, Panda masih berduel dengan Chamin. Panda menyerang agresif. Chamin menyayat pipinya dengan gerak secepat kilat, memaksa Panda mundur. Ri terkejut, selama ini melihat Panda santai, tidak menyangka kemampuan bertarungnya setinggi itu. Namun lawan ini juga sangat kuat dan keunggulan tampak berada di pihak Chamin. Saat nyaris terbelah, Panda mengelak tipis dan menyapu kaki lawan hingga Chamin terpental dari bongkahan es. Ia segera bangkit dan mengejar. Dalam sekejap kembali sejajar dan sambil mengejek memberi nilai A+ pada usaha Panda. Sebilah gerak memecah bongkahan es lagi, pijakan berguncang dan Rai terpelanting dari punggung es. Chamin menyambar, mengangkat Rai kembali ke atas. Ia memastikan kondisi Rai. Rai mengangguk ragu, tidak paham mengapa ia diperhatikan. Chamin melontarkan teguran tajam. Kenapa Panda membawa anak di situasi berbahaya dan berani menyebut diri guru bila keselamatan murid tak terjaga? Panda terdiam, tegurannya tidak sepenuhnya salah.
Chamin mendekat menanyakan apakah Panda menyadari perbedaan kelas kemampuan. Jika ia serius sejak awal, Panda sudah tamat. Ia menawarkan ampun bila Panda menyerahkan diri ke polisi. Panda mengakui Chamin kini lebih kuat dari sebelumnya, lalu menyebut namanya. Chamin terperanjat, ia tidak pernah memperkenalkan diri. Ia mulai yakin Panda adalah sosok yang ia duga. Panda balik bertanya apakah ia diingat, tetapi Chamin menyangkal Panda hanya mirip, tidak sama, yang asli menurutnya sempurna, tidak setengah matang seperti ini. Panda tersulut, menolak disebut tumpul nalar. Ia melompat lebih nekat, Chamin berkelit dan menegaskan lagi, bukan dia. Panda memutuskan menunjukkan kartu truf, kemampuan khusus solidifikasi materi. Daya mengalir melalui es. Permukaan di bawah Chamin melunak menjadi air, menyeretnya turun. Cairan itu berubah menjadi gel, menahan gerak. Chamin menggeliat, bertanya apakah ini benar-benar solidifikasi materi. Seiring dentingan daya, medium kembali mengeras, membuktikan dugaannya. Kemampuan Panda memungkinkan mengubah wujud zat benda secara bebas, padat, cair, gel, dan mengikat lawan di medan pilihannya. Panda melepaskan kacamata Chamin dan menanyakan apakah kini ia percaya. Chamin mengakui bahwa manusia berubah, Panda juga telah banyak berubah. Panda menendang wajahnya karena nada bicaranya tiba-tiba manis, mengingatkan bahwa barusan ia menyebutnya tumpul nalar. Dan apakah itu cara menyapa kolega lama. Ia terus menghujani wajahnya dengan injakan sampai Ri menghentikan dan menanyakan maksud Panda, menyebut mereka pernah jadi rekan kerja. Panda menoleh pada Rai bertanya apakah ia lupa menjelaskan, lalu menyebut asalnya dari kota Blue Moon. Di sisi lain, Tani akhirnya keluar ke area luar dan turun dengan semangat. Jalur yang berliku-liku membuatnya mengeluh karena susah payah keluar. Meski ia merasa masih beruntung, berniat kabur untuk melapor. Panda memanggilnya, menegur lamanya waktu yang ia habiskan. Tani terperanjat melihat mereka berkumpul di sana dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Ia mencoba menanyai cara mereka bisa sampai sini, tetapi Panda hanya menyampaikan bahwa mereka sempat cemas padanya. Kim memotong, menagih penjelasan tentang kabar baik yang Tani ucapkan saat terpisah di pipa. Tani mengganti kalimat, menyebut kabar baiknya adalah melihat semua dalam keadaan selamat. Kilasan ingatan datang. Hyunjong memanggil guru Kim, senyum cerahnya selalu terbayang di kepala Kim. Kim memperingatkan agar berhati-hati agar tidak jatuh. Beberapa langkah saja, Hyunjong benar-benar tergelincir. Riang Hyunjong mengakui ia jatuh, Kim bergegas mengambil perban ketika melihat darah di hidung. Belakangan ia membersihkan dan membalut luka di lutut. Hyunjong terkikik karena perih. Kim menenangkan bahwa sebentar lagi baik dan ia lega itu bukan Soyeon yang mudah menangis bila terluka. Ia menegaskan agar Hyunjong lebih berhati-hati. Hyunjong mengangguk. Untuk melindungi Hyunjong yang tidak menangis meski kesakitan, Kim menyimpan sebuah rahasia. Hanya ia dan kepala sekolah yang tahu. Suara Panda membuyarkan lamunan. Ia menanyai apakah Kim tertidur. Kim menjawab ia sedang berpikir. Panda mengabarkan Chamin sudah siuman dan mengajaknya ikut. Chamin menolak bekerja sama. Panda menegaskan permintaannya sederhana. Anggap mereka tak pernah datang. Chamin menolak memalingkan wajah dari rencana serangan mendadak terhadap pilar negara. Para Blue Blood, ia khawatir seluruh kota akan geger. Kim menanggapi dingin. Bila begitu, Chamin bisa mati di sini. Ia menekankan mereka tidak meminta bantuan, justru memberi kesempatan. Jawaban Chamin akan menentukan nasibnya dan nasib semua orang di luar ruangan ini. Di luar, para pekerja gelisah menanti, salah satunya siap bergerak jika tercium bahaya pada direktur. Di dalam, Kim menyebut satu-satunya alasan semua orang masih hidup adalah karena Panda menghendakinya. Chamin menoleh ke Panda mencari konfirmasi. Panda mengangguk, alasannya karena mereka pernah jadi rekan. Beberapa menit sebelumnya, Kim sempat bertanya apakah Panda melindungi Chamin karena sama-sama dari kota. Panda membantah, ia sudah lama meninggalkan kota dan berkecimpung di dunia fashion tanpa ikatan batin pada kota. Namun, akan janggal bila Bingo Delivery mendadak berhenti total, mereka membanggakan pengiriman cepat. Lebih baik menjaga citra seolah tidak terjadi apa-apa. Ia juga mengenal Chamin, hatinya lembut. Bila diberi hidup, ia cenderung berpihak pada mereka. Kembali ke kini, Chamin setuju membantu dengan syarat para pekerja tidak disakiti. Kim menjamin tidak akan ada masalah selama semua menutup mulut. Ri menyadari semuanya persis seperti prediksi Panda. Perjalanan berlanjut mulus. Mereka menumpang pipa distribusi keluar kota. Para pekerja Bingo Delivery berpura-pura tidak melihat. Dalam laju gelap pipa, Rai menduga akan ada lebih banyak protes. Tetapi Tani menjelaskan orang-orang kota terbiasa mengikuti perintah atasan tanpa banyak tanya. Di kemudian langkah, Kim menanyakan apakah Panda yakin Chamin jujur. Panda menilai ya, Chamin tidak punya alasan untuk berbohong. Kilasan perbincangan, Chamin menyebut mengincar anak-anak adalah aib bagi kota Blue Moon. Ia tidak bisa membantu secara langsung, tetapi bisa memasok informasi. Giant Foods yang mereka incar adalah palsu. Kantor pusat yang dikenal publik hanya kedok.
Markas sebenarnya tempat ketua Ok berada terletak di lokasi lain yang tidak ia ketahui. Kim bertanya apakah kepala regu yang ia bekukan tahu lokasinya. Panda sempat menimbang mencairkan dan menanyai, tetapi Tani mengusulkan mencari orang dalam. Kalau orang luar tidak tahu lokasi, informasi harus datang dari dalam lingkaran. Saat ditanya di mana mencari orang dalam, Tani membuka daftar. Jejaring industri ini kecil, tak sulit menelusuri. Ia menunjuk nama atasan buruk rupa di layanan manajemen bernama Kasplus. Target yang sudah lama ingin ia singkirkan. Usulnya tegas, tangkap orang itu dan paksa bicara seperti gaya bos lama. Beberapa waktu kemudian, di kantor layanan manajemen Kasplus, seorang pria dipukuli. Ia mendesis menantang, apakah para penyerang merasa aman? Namanya Hurin, ketua perusahaan menengah Air Construction. Hurin memperingatkan pengawalnya dan polisi pasti mencarinya. Para algojo hanya menyeringai. Pimpinan mereka mengeluh semua sandera selalu mengulang kalimat yang sama. Lalu bertanya apakah Hurin tahu mengapa mereka masih bertahan di bisnis ini. Ia meremas tangan Hurin, menjawab sendiri, karena mereka bisa lolos. Polisi tidak akan peduli jika seorang eksekutif perusahaan menengah yang baru naik daun mendadak lenyap. Pimpinan para penculik mengejek Hurin karena bekerja terlalu keras sampai membuat atasan marah. Salah satu anak buahnya mendapati penyusup dan menanyakan identitas orang itu. Sang pimpinan menoleh dan baru menyadari kehadiran Kim, lalu menilai posturnya lebih kokoh daripada para centengnya. Ia bertanya-tanya apakah itu pengawal, sementara Hurin sendiri tidak mengenalnya. Kim menjawab tidak mengenal Sandera, ia hanya lewat dan ingin menanyakan sesuatu. Pimpinan menyuruh Kim menunggu setelah ia dijatuhkan di sisi mereka, karena tidak bisa melepas orang yang sudah melihat kegiatan mereka. Perintah segera meluncur, anak buah menyiapkan pisau. Sang pimpinan mengangkat bilah, berniat merapikan wajah Hurin. Detik berikutnya, seseorang terlempar menembus dinding kaca. Ia mengira itu Kim, memarahi anak buah karena gegabah, tetapi cepat sadar ia salah. Kim justru berdiri utuh. Ia mengakui tindakannya terlalu berisik, berlawanan dengan instruksi Panda, namun mengingat ini wilayah pinggiran, kecil kemungkinan ada yang melintas dan melihat. Sang pimpinan memaki anak buah dan menyuruh mereka menerkam. Mereka menyerbu dengan pisau, tetapi satu kibasan telapak Kim menghempaskan pelaku pertama hingga menabrak dinding dan merekahkannya. Yang lain mundur spontan melihat pemandangan itu. Salah satu menyimpulkan lawan mereka pemilik kemampuan khusus. Sebelum sempat bergerak, Kim sudah menerjang dan 5 orang terangkat bersamaan oleh pukulan beruntun. Saat mereka terguling di lantai, Kim menggerutu, lawannya bahkan lebih lemah daripada orang-orang bingo delivery. Pimpinan terperanjat, Hurin menimbang kemungkinan Kim datang menyelamatkannya. Ketika Kim mendekat, pimpinan berkeringat dingin dan menyarankan Kim langsung menyampaikan pertanyaan. Sebagai jawaban awal, sebuah tamparan menjatuhkannya. Kim menyuruhnya bangkit karena pukulan barusan masih ringan. Dalam benaknya, Kim teringat rencana Tani, target akan dipukul dulu, lalu ditanya soal Giant Foods. Jika target tidak tahu, mereka harus memenuhi syarat apapun agar tidak celaka. Tidak lama, beberapa kendaraan berhenti di depan gedung Kasplus. Rombongan penyelamat bergegas, dipimpin Wakil Ketua Air Construction Hoka. Seorang bawahan cemas bila terlambat, Hoka menepis kecemasan itu. Yakin kakaknya, Hurin, bukan tipe yang menyerah. Mereka menerobos masuk. Hoka memanggil lantang agar Hurin tahu mereka datang. Hurin membalas. Hoka menemukan kakaknya dengan luka yang sudah dibalut. Amarahnya meledak memikirkan wajah Hurin yang berani mereka sentuh. Pimpinan penculik muncul dengan muka bengkak menyambut, membuat Hoka heran melihat wajah yang berubah itu. Hurin memperkenalkan Kim sebagai penyelamatnya. Di belakang Kim, para pelaku mengangkat tangan, tanda menyerah. Hoka segera bergabung mengucap terima kasih. Hurin berjanji akan membalas budi. Kim meminta keduanya tenang, ia sedang bekerja. Para pelaku yang kini jadi sandera ditugasi menelpon jaringan mereka untuk menyisir informasi markas tersembunyi Giant Foods, berapapun biayanya. Saat Kim kembali menagih hasil, sang pimpinan menjawab belum ada kabar. Kim mencengkeram wajahnya, menyebut jawaban itu tidak memadai. Sang pimpinan memohon dan Kim menuntut agar mempercepat jika ingin selamat. Hoka menepi bertanya pada Hurin apa sebenarnya yang Kim kejar. Hurin menjelaskan Kim mencari markas asli Giant Foods. Hoka bingung apakah kantor pusat yang dikenal umum palsu. Hurin mengakui praktik seperti itu lumrah di kalangan korporasi. Beberapa saat kemudian Hoka menghampiri Kim. Ia meminta maaf menyela lalu memastikan apakah Kim benar menarget markas Giant Foods. Setelah Kim membenarkan, Hoka menilai para preman ini kecil, kemungkinan tahu lokasi. Ia menawarkan jalur yang lebih efektif, menyediakan titik-titik bangunan yang patut dicurigai.
Ia menjelaskan para tetua Blue Blood terlalu angkuh untuk berkantor di bangunan kecil. Markas asli kemungkinan tersembunyi di gedung sangat tinggi. Dengan gambaran ukuran itu, Ark Construction bisa menyisir gedung-gedung yang mencurigakan. Kim tertarik dan menyatakan apresiasi. Hoka menegaskan ini semata pelunasan budi, ia tidak ingin terus berutang pada orang yang mencurigakan. Ia paham Hurin pebisnis ulung namun berhati lembut, cenderung melakukan apa saja untuk penolongnya. Hoka ingin utang segera selesai. Hurin memeluk adiknya, memuji kinerja seperti biasa, lalu menawarkan tambahan bantuan, menelusuri kepemilikan gedung-gedung yang mereka periksa. Hoka terkejut mengapa membuat janji sejauh itu, padahal nama Hurin sudah di daftar hitam dan bisa disingkirkan kapan saja. Hoka mengingatkan posisinya tidak aman untuk memberi bantuan berisiko. Hurin bersikeras menyebut menaruh nyawa demi penyelamat bukan apa-apa. Perdebatan memanas sejenak. Kim menengahi. Penelusuran pemilik gedung bisa ia tangani, Hurin sebaiknya menjaga diri. Hurin mengangguk terkekeh menerima kemurahan hati itu.